Oke, saya akan mute dulu semuanya. Baik. Ya, selamat malam semuanya, STA Unleash Indonesia dan seluruh tamu yang sudah diundang malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Regina McLeod, saya adalah eksekutif Ruby Director di USANA New Zealand. Saya adalah salah satu international leaders yang datang ke Indonesia 5 tahun yang lalu, dan saat ini kita mempunyai tim atau jaringan salah satunya yang terbesar di Indonesia yang bernama Success Team International atau STI. Kita sebut STI. Oke, malam hari ini saya akan sharing bersama teman-teman semuanya untuk bagian wealth atau bagian kesejahteraannya ya, bagian bisnisnya dari USANA. Jadi malam hari ini saya akan membawa teman-teman untuk melihat dulu tentang bagaimana sih sebenarnya bisnis USANA ini. Biasanya ada juga yang melakukan bisnis ini full time ataupun part time. Nah, akan dibawa kemana sih? Mungkin tadi siang teman-teman sudah melihat dari segi produk kita, perusahaan kita dari salah satu coach kita, Coach Mia tadi siang. Nah, malam hari ini kita khususkan untuk melihat bisnisnya. Oke, jadi alurnya malam hari ini saya akan memperlihatkan dulu secara garis besar tentang bisnisnya, apakah passive income tersebut, dan kemudian kita akan masuk ke bagian hitung-menghitungnya. Oke, jadi nanti hitung-menghitungnya ini saya rekomen banget kepada teman-teman di rumah, jangan hanya dilihat saja, tetapi ditulis. Jadi teman-teman mungkin duduk di posisi PW, kemudian ada pulpen, ada price list kalau punya price list, dan ada kertas ya. Saya juga sudah menyediakan pulpen berwarna-warni, jadi saya akan pakai ini supaya teman-teman tidak bingung. Oke, right. Nah sekarang kita mulai saja. Sebentar saya. Right? Jadi sebenarnya untuk bisnisnya ini sih sebenarnya ada banyak pilihan ya teman-teman yang bekerja saat ini masih full time, bekerja di perusahaan masing-masing, yang mungkin bekerja dari jam 9 sampai jam 5, dibayar jam 9 sampai jam 5, tetapi peluang hari ini yang akan kita lihat adalah peluang bisnis working from home, apalagi kita lagi ada COVID seperti ini, semuanya kita lakukan dari rumah, semuanya kita lakukan dari Zoom, dari WhatsApp, dari sosmed. Jadi mungkin ini adalah salah satu kesempatan besar yang dilihat oleh orang saat ini yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Juga mungkin di luar sana yang karena epidemik yang lagi melanda dunia kita sekarang ini, mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin dirumahkan, atau mungkin belum jelas posisinya bagaimana. Nah, ini teman-teman saya mengajak untuk teman-teman melihat dulu dari segi bisnisnya yang bisa dikerjakan dari rumah. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang kita lihat gitu. Jadi kita harus tanya dulu sama diri kita masing-masing, sebenarnya apa yang kita inginkan. Apakah saat ini kita pengen banget produknya? Saya salah satunya, mungkin saya cerita experience saya, salah satunya waktu itu kenapa saya terjun dalam bisnis ini adalah karena saya ingin mendapatkan produknya secara gratis. Saya dulu terkena pre-cervical cancer waktu bertemu dengan USANA. Saya menggunakan produknya sekarang sudah hampir 8 tahun. Saya menggunakan produknya dari bulan Agustus 2012. Jadi nanti Agustus 2020 tepat 8 tahun saya menggunakan produknya. Saat itu saya menggunakan produknya dan kemudian saya dinyatakan sehat oleh rumah sakit, anak saya lahir, kemudian sampai hari ini saya dinyatakan clear dengan catatan setiap 6 bulan saya tes. Jadi karena hal tersebut saya sangat percaya dengan produknya dan saya kepengen saya memakai terus produknya. Tetapi saat itu saya agak keberatan dengan membayar produk saya sendiri setelah saya sehat. Nah, setelah saya sehat, saya berpikir apakah saya harus berhenti menggunakan produknya atau saya terus-menerus menggunakan produknya.
Nah, dengan motivasi inilah saya akhirnya belajar bisnisnya di Usana. Saya kerjakan nggak ngoyo-ngoyo, karena waktu itu saya masih punya bisnis. Saya kerja di bisnis saya sendiri. Saat itu uang bukan menjadi kendala untuk kehidupan kami, jadi saya tidak melihat bisnis lain. Jadi waktu saya masuk ke bisnis Usana, saya lihat, saya ikuti sistemnya, tetapi saya nggak punya target yang sangat besar. Waktu itu target saya ingat banget, karena saya menggunakan produk ini bersama suami, bersama anak saya, itu sekitar $500 per bulan. Jadi target saya waktu itu cukup $500 per bulan, saya sudah happy, dan saya tidak mau ngoyo untuk menjalankan bisnis ini. Tapi ternyata saat saya sudah mencapai $500 tersebut, dan saya berhenti pun, income-nya tetap masuk. Nah, inilah yang akan kita pelajari malam ini tentang residual income. Atau di mana teman-teman nanti suatu saat, kalau teman-teman melakukan bisnis ini dengan serius, ada saatnya teman-teman pada saat mau berpergian, mungkin liburan dengan keluarga, dan tidak bekerja di Usananya, uang tetap masuk, komisi tetap masuk. Tetapi dengan catatan, tidak ada semuanya yang magic. Kita harus kerjakan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, masuk bisnis ini hanya duduk-duduk saja, itu tidak benar ya. Jadi harus kita kerjakan. Dengan usaha kita akan membangun residual income. Oke, mungkin ada juga yang ingin mendapatkan extra money atau extra uang. Saat ini mungkin belum terlalu mencukupi atau mungkin pas-pasan. Pengen dikejar lagi ekstra uangnya, silahkan. Atau mungkin Anda yang ingin membeli mobil, atau membeli perhiasan, atau mungkin ingin mengubah karirnya. Gitu. Nah, di presentasi ini saya tidak akan menyuruh Anda untuk berhenti bekerja dan fokus di sini, tidak. Semua pilihan Anda. Lihat aja sikonnya. Dulu saya mempunyai target. Jadi waktu itu target saya, kalau saya bisa mencapai 1.000 New Zealand dollars per minggu, dan karena itu bisa menggantikan income saya di mana saya bekerja 5-8 dalam bisnis saya sendiri saat itu. Jadi saya waktu itu punya target, oke, pada saat saya punya 1.000 New Zealand dollars per minggu, berarti 1 bulan 4.000, saya akan berhenti atau menjual bisnis saya. Nah, Usana saya tadi bilang saya nggak ngoyo ngerjainnya. Usana memberikan saya income seperti itu karena saya nggak ngoyo ya, karena ini kan berdasarkan hasil kerja kita. Kemudian saya capai income tersebut kira-kira sekitar 2,5 tahun saya menjalankan Usana part-time. Jadi part-time saya lakukan hanya 2 jam saja per hari, tetapi saya sangat disiplin menjalankan 2 jam tersebut. Entah saya belajar personal development, saya belajar bisnisnya, saya belajar produknya, saya sharing ke orang. Itulah yang saya lakukan selama 2,5 tahun, sementara saya pelan-pelan belajar membangun bisnis. Jadi semuanya memang saya lakukan secara santai, tetapi kalau saya lihat di Indonesia di sini, mungkin karena demand-nya banyak, jadi apa yang saya dapatkan di New Zealand, saya lihat di Indonesia itu banyak yang mendapatkan dalam waktu 3-6 bulan. Gitu. Nah, juga di New Zealand itu kita semuanya ditanggung oleh pemerintah, rumah sakit, kemudian pendidikan. Jadi sebenarnya eager untuk mendapatkan uang itu agak kecil ya kalau di sana. Dan penduduknya juga cuma 4 juta jiwa. Gitu. Kambingnya 6 juta jiwa. Kambingnya 6 juta ya, penduduknya 4 juta jiwa. Jadi memang lebih sedikit penduduknya. Jadi waktu itu saya cuma sharing-sharing saja dengan teman-teman sekitar, anak-anak di teman-teman saya orang Indonesia di New Zealand, teman-teman sekolah saya gitu. Jadi tidak ada yang ngoyo ya saat itu. Nah, tapi hari ini kita melihat hari ini di dunia realitasnya seperti ini. Ya, jadi teman-teman bisa baca, kita biasanya ya 3 tahun kita sekolah, habis itu kita mencari kerja ya. Tetapi pada saat kita kerja mungkin sangat kecil UMR-nya untuk memulai. Kemudian kita memberikan waktu kita trading waktu kita dengan uang. Kita bekerja 8 jam, dibayar 8 jam. Kemudian kita menjadi
kalau kita masih baru masuk kerja ya, kita harus merintis dari bawah, menjadi yang paling kecil dulu. Terus kemudian kita mungkin bekerja dengan uang yang dibayar sangat kecil, ya, dari keterampilan kita, dan juga biasanya kita membangun bisnis orang lain, bukan bisnis kita. Nah, malam hari ini kita belajar untuk membangun bisnis kita sendiri. Sehingga saya mungkin ingin membawa ke teman-teman bahwa apa yang saya rasakan sekarang, jadi bisnis di Usana ini, kenapa saya sampai menjual 3 bisnis saya di New Zealand, karena saya melihat adalah saya membangun income yang nantinya akan saya berikan kepada anak saya, dan mungkin cucu saya. Ya, jadi ini yang saya lihat adalah meninggalkan legacy untuk anak saya. Apa yang saya lakukan hari ini, 7 tahun yang lalu, pada saat saya join, itu saya lakukan dengan purpose untuk membangun income atau untuk membangun masa depan untuk anak saya. Jadi itu adalah salah satunya. Nah, makanya teman-teman lihat dan mungkin tanyakan kepada diri sendiri, untuk apa sih saya membangun, untuk apa sih saya join Usana? Bisnisnya untuk apa? Gitu ya. Selain uang, apa yang Bapak Ibu ingin tinggalkan? Selain itu kita bisa lihat juga nih, kalau kita lihat reality hari ini itu di rumah, mungkin ini terlihat banyak sekali di luar negeri. Saya biasanya cerita 2 tahun yang lalu saya pulang, di dekat rumah saya itu lagi dibangun, saya mute dulu ya semuanya ya, jangan di-unmute. Lagi dibangun sebuah supermarket saat 2 tahun lalu yang saya pulang. Kemudian supermarket itu terbangun, kira-kira waktu itu tellernya itu ada 10. Kemudian mesin self-checkout-nya itu ada 5. Tahun lalu saya pulang, mesin self-checkout-nya itu ada 10, tellernya ada 3. Jadi yang saya lihat bahwa kalau kita semua sekarang punya serba bayar dengan ATM, tinggal nempelin ya, semuanya robotik. Jadi nanti semuanya akan terganti oleh robot. Ya. Jadi teman-teman juga lihat di bagian kanan bawah, mobil, nanti akan tinggal kita taruh GPS, mau kemana tujuannya, dia yang nyetirin kita. Nah, ini adalah realitas sekarang dan realitas 20 tahun ke depan. Nah, banyak sekali sekarang keterampilan-keterampilan yang bisa untuk digantikan oleh robot di 10-20 tahun ke depan. So, kita harus siap. Dan kayaknya dengan situasi hari ini yang memaksakan kita untuk bekerja dari rumah, mau nggak mau, kita harus mulai ke sosmed, kita harus mulai belajar lewat laptop, belajar mengoperasikan lewat handphone, dan kita diforsir semuanya untuk high-tech hari ini. Jadi, mungkin ini teman-teman akan melihat salah satunya adalah Usana. Nah, saya ingin memperlihatkan teman-teman, ada kuadran. Jadi kalau teman-teman baca di Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, ya, bukunya bagus sekali dan legend banget bukunya, teman-teman harus baca. Itu dia sharing tentang 4 kuadran ini. Ya. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah aktif. Jadi kita bekerja untuk uang. Jadi kita menukarkan waktu kita untuk uang, baik itu karyawan maupun pengusaha. Dulu saya pernah menjadi pengusaha. Saya mute all dulu ya. Oke. Yes. Dulu saya pernah bekerja menjadi seorang karyawan, di mana saya memang bekerja dari jam 8 sampai jam 5, dibayar jam 8 sampai jam 5. Kemudian waktu saya di New Zealand, saya punya bisnis, jadi saya sudah bisa merasakan self-employed. Ya, jadi saya bekerja untuk bisnis saya sendiri, tetapi tetap saya harus buka pintu jam 8 pagi, saya harus kunci pintu jam 6 sore. Nah, perbedaannya waktu itu saya yang menjadi bosnya. Jadi, tetapi semua biaya itu berada pada tanggungan saya. Kalau saya pergi liburan dengan anak dan suami, saya harus memikirkan
Misalnya saya ngambil liburan 4 minggu, saya harus memikirkan bagaimana saya bisa mengcover gaji karyawan saya 4 minggu ke depan, membayar gedung tempat saya sewa, membayar listrik, wifi, air, dan sebagainya, itu harus sudah saya pikirkan ke 4 minggu ke depan. Ketika saya tidak bekerja atau tutup toko saya, tutup klinik saya, maka saya tidak mendapatkan uang yang masuk. Jadi ini adalah yang berada di sebelah kiri. Nah, yang kita incar adalah yang berada di sebelah kanan, di mana passive income. Kita membangun passive. Tentunya teman-teman, kalau kita membangun passive income, itu memang ada prosesnya. Nah, di saat kita membangun passive income ini, biasanya orang yang tidak sabaran, mereka akan quit atau mereka akan berhenti untuk membangun passive income tersebut. Nah, kalau teman-teman biasanya baca buku ekonomik dimanapun baca bukunya ya, mereka selalu mengatakan bahwa sesuatu yang memerlukan proses yang agak lama itu akan bertahan lebih jauh. Jadi sesuatu yang kita bangun terlalu cepat itu biasanya akan jatuh. Meskipun presentasinya tidak 100%, tetapi kebanyakan ketika kita membangun sesuatu yang terlalu cepat, ya, dan itu tidak akan long lasting. Nah, di Yusana ini saya mengajak teman-teman untuk melakukannya dengan sabar. Jadi ada prosesnya. Tetapi teman-teman boleh percaya bahwa perusahaan ini sangat kuat di dunia sehingga nanti akan memberikan teman-teman legacy untuk teman-teman berikan kepada anak maupun saudara ya nantinya. Nah, balik lagi ke passive income ini, jadi ini adalah uang bekerja untuk kita. Oke. Jadi bagaimana caranya? Yaitu mempunyai bisnis sendiri. Nah, di Yusana ini kita menawarkan bisnis sendiri. Tentunya Yusana ini kalau dibilang, oh saya nggak punya uang banyak, berapa sih? Mungkin ratusan juta ya, biasa kalau orang beli salah satu franchise fast food misalnya. Franchise ayam fast food, itu minimal 1M. Ada mungkin yang di bawahnya yang kurang terkenal 500 juta ke atas. Jadi nggak ada yang murah untuk memulai big business ini. Dan juga nanti return-nya, return of investment-nya nanti biasanya balik sekitar 3-5 tahun. Nah, tetapi saya mengajak di sini teman-teman untuk melihat bisnis Yusana ini dengan investasi yang sangat kecil. Ya, jadi nanti kita ke 6 cara untuk menghasilkan income. Teman-teman akan saya lihatkan sebenarnya berapa sih opportunity kita di Yusana untuk mendapatkan uang dan berapa yang kita keluarkan. Nah, ketika teman-teman nanti melihat ke investor, kalau investor itu kita memang sudah punya uang lamsam yang besar, kita invest, dan kita tinggal terima hasilnya. Tetapi saya dengan bisnis Yusana ini, saya akan membawa teman-teman, mengajak teman-teman untuk melihat kuadran yang bisnis. Ya. Nah, sekarang mungkin kalau kita beli Yusana, itu agak kecil biayanya, tetapi akan menghasilkan passive income yang besar. Terutama kita dibayar dengan US dollar di Yusana. Baik. Nah, jadi ini tadi adalah kemungkinan untuk kita menciptakan kesejahteraan atau kekayaan itu biasanya orang mulai dari 3 cara ya. Jadi menjadi pengusaha untuk memulai bisnis, nah ini akan kita lihat di Yusana, atau biasanya orang pergi ke real estate, ya. Jadi mereka bekerja atau dengan menjual rumah atau apartemen, ya, atau membangun gedung dan sebagainya, atau orang-orang yang melakukan investment. Jadi ini tadi yang kita bicara di zona yang sebelah kanan, oke? Nah, jadi untuk 3 kunci untuk menciptakan ini, yaitu passive income tadi, uang bekerja untuk kita adalah salah satunya menjadi business owner. Nah, di Yusana kita menjadi business owner. Jadi independent business di Yusana. Kemudian kita membangun yang namanya residual income. Residual income itu apa? Yaitu tadi passive income. Atau dulu kalau saya pernah ingat ya, ini lucu ceritanya. Dulu saya waktu saya memang mempunyai, saya dan suami saya William mempunyai 3 traditional business di New Zealand. Saat itu kita kerjakan.
Tetapi yang namanya traditional business, Bapak Ibu, saya punya wellness clinic, dan mungkin ada yang tahu Coach Nathan, kita sama-sama, kita bisnis partner, kita punya klinik di berbagai tempat. Tetapi yang saya sangat membuat saya pusing itu adalah ketika saya meng-hire atau meng-hire misalnya Masus ya, waktu kita punya klinik yang memang holistik, jadi ada chiropractor, ada massage dan sebagainya. Ketika saya meng-hire Masus ya, biasanya saya ambil dari Indonesia karena saya juga menjual Balinese massage di sana. Kita sudah training gitu ya, kemudian kita sudah bayar pajak, memberikan gaji, ketika mereka sudah selesai sekitar 3-6 bulan, ditawarin di tempat lain, mereka pindah. Akhirnya saya harus meng-hire orang lagi, men-training lagi, dan memang perjalanannya up and down jadi seorang pengusaha, apalagi di luar. Jadi waktu itu saya sempat bilang sama suami saya, sebelum saya tidur, saya bilang gini, aduh saya capek banget ya dengan bisnis seperti ini, dan banyak keselnya, banyak mandeknya, banyak waktu itu juga bayar pajaknya itu memang setiap minggu. Jadi saya sangat dipusingkan oleh hal-hal seperti itu, hal-hal yang mungkin dialami oleh pengusaha ya. Dan saya waktu itu bilang sama suami saya bilang, kira-kira ada nggak ya bisnis yang kalau kita tidur, itu dia making money. Jadi besok pagi kalau kita buka bank account kita di handphone, internet banking, kita bisa lihat ada uang yang masuk. Bisa nggak ya seperti itu? Nah, waktu itu suami saya bilang gini sama saya, ya udah kamu tidur aja lagi. Mimpi aja terus, gitu ya. Karena waktu itu kita belum tahu bidang network marketing itu seperti ini ternyata. Nah, kemudian itu sebelum saya sakit, saya waktu itu merintis dari nol banget bisnis saya. Jadi ya udah, saya cuma berangan-angan aja. Nah, ini yang sekarang saya ceritakan setelah saya di Yusana. Saya memulai Yusana 2013 saat saya 2012 saat saya sakit ya. Saya mulai, tetapi saya tidak memulai bisnisnya. Saya hanya menggunakan produknya saat itu. Nah, inilah yang sekarang saya rasakan, yaitu membangun residual income. Di mana ketika kita tidur, uang akan masuk. Tetapi ini adalah dirintis, teman-teman. Tidak hanya kita menyuruh tim kita untuk bekerja. Di Yusana tidak seperti itu. Tapi kita membimbing, membina, sementara kita juga selalu meningkatkan kualitas diri kita sendiri ya, sebagai business owner. Yang ketiga adalah kita menggunakan leverage. Leverage itu apa? Leverage itu adalah kita mempunyai tim. Jadi kita bekerjanya dengan tim, bekerja sama dengan tim dan menggunakan duplikasi. Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Paul Zentpilzer, dia ahli ekonomi ya. Nah, ini kena banget dengan saya karena dia bilang di sini dengan direct selling, sakit kepala dari pemilik bisnis tradisional kayak saya ini akan tereliminasi. Dan ini yang saya benar-benar dapatkan. Saya hari ini dari rumah, dari apartemen saya cuma punya modal laptop, backdrop, kemudian saya sekarang berbicara dengan 27 orang di sini yang ingin melihat bisnisnya. Nah, teman-teman juga yang mungkin memulai bisnisnya, tapi mungkin berkata, aduh gimana ya, saya mau memulai bisnisnya, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa menjadi seperti Bu Regina, atau Coach Mia, atau siapapun itu ya. Nah, tenang aja teman-teman, karena kita sekarang bekerja dari rumah. Jadi teman-teman tinggal mengajak teman-teman yang lain untuk melihat skema bisnis ini melalui Zoom, dari rumah masing-masing. Ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Paul, dan saya sangat setuju. Nah, kemudian banyak juga pertanyaan tentang network marketing. Kenapa ya MLM itu namanya jelek? Jadi MLM tersebut itu sebenarnya dibuat oleh orang. Oke, maksudnya dibuat oleh distributor dengan sebutan MLM, multi level marketing atau mulut lewat mulut ya, ada aja deh singkatannya. Nah, sebenarnya tidak ada yang namanya MLM. Itu hanya dibuat saja. Yang benar namanya adalah network marketing atau namanya direct selling. Oke. Nah,
Kalau di dunia itu namanya ada yang namanya DSA, Direct Selling Association, atau kalau di Indonesia namanya APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Jadi sebenarnya MLM itu adalah hanya nama. Nah, dulu teman-teman, saya sebelum tahu apa itu MLM, saya sangat membenci yang namanya MLM. Begitu saya tahu, dan karena saya waktu itu jatuh cintanya karena produknya, saya makan produknya, kemudian saya diundang oleh teman saya, orang yang kebetulan bisnis partner saya yang hari ini menjadi upline saya, dia mengundang saya untuk melihat bisnisnya. Oke, presentasinya. Jadi waktu itu presentasinya adalah produk, perusahaan, dan bisnis. Jadi begitu saya klik di internet bahwa dia termasuk dalam network marketing, saya sudah mengafiliasikan dengan nama MLM. Jadi begitu saya mendengar, wow ini MLM, saya langsung no. Saya nggak mau untuk melihat bisnis ini. Saya nggak mau untuk pergi ke presentasi. Karena biasanya kalau pergi di presentasi, biasanya dijebak. Keluar-keluar kita harus sudah membeli barangnya atau menjadi member dan sebagainya. Nah, jadi teman upline saya ini namanya James Liu, dia memang juga masuk ke dalam bisnis ini karena menggunakan produk sebenarnya. Nah, waktu itu dia itu sebenarnya message-nya ke saya adalah gini, Regina, kamu datang, kamu nggak usah join, tapi kamu lihat, siapa tahu ini bisa membantu untuk bisnis kamu yang lainnya. Karena waktu itu saya mempunyai 3 bisnis, dan kalau di New Zealand itu kita bisa untuk mengklaim pajaknya. Jadi dia dia memberikan message itu, tapi karena telinga saya sudah tutup, jadi saya sama sekali nggak pernah mau pergi ke presentasi untuk melihat. Nah, tahu nggak teman-teman apa yang dia lakukan? Dalam 3 bulan itu, dia dengan sabarnya menelpon saya hampir tiap hari untuk mengundang saya untuk melihat skema bisnisnya sebelum saya menjudge. Akhirnya waktu itu, karena kami adalah bisnis partner, jadi saya juga waktu itu bilang sama suami saya, ya udahlah kita pergi aja lah, tapi kita nggak akan join, pulang dari situ kita nggak akan jadi member, kita beli retail aja. Saya pokoknya nggak mau sama sekali masuk dalam associate atau perusahaan yang namanya MLM. Nah, untuk menghargai teman saya ini, karena dia sudah usaha 3 bulan, akhirnya saya pun pergi. Tetapi saya ada perjanjian dengan suami saya bahwa saya nggak akan join. Saya pergi, dan saya melihat salah satunya ini, yang membuka mata saya bahwa sebenarnya kalau teman-teman lihat yang factory yang di atas ini adalah pabrik Yusana, contohnya ya. Ada 2 jalur sebenarnya teman-teman. Ada jalur yang di atas dari pabriknya ke distributornya, which is kita, kalau kita menjadi member Yusana, dan ke konsumen kita. Gitu. Jadi dia hanya ada 1 kali saja perantara, yaitu kita ke konsumer. Sementara kalau dia dijualnya di apotik, itu dia akan melalui distributor. Distributor ambil profit, dia ke wholesaler. Wholesaler ambil profit, dia ke retailer. Retailer ambil profit, dan dia ke consumer. Nah, kelihatannya dari mana? Kalau teman-teman tahu, di buku Nutritional Supplement Guide, itu ada 4 perusahaan yang mempunyai kualitas standar bintang 5 seperti Yusana. Yusana bintang 5. Tetapi saya lihat di apotik dijual, dia harganya 2 kali lipat dari harganya Yusana dengan kualitas yang sama. Nah, disinilah peranan antara perbedaan antara yang di atas sama yang di bawah. Jadi yang di bawah ini mereka banyak berhentinya dan banyak markup profitnya. Sementara kalau dari di atas yang namanya network marketing atau direct selling, itu kita yang dibayar oleh perusahaan untuk mempunyai komisi karena kita sudah sharing ke orang. Jadi ini adalah salah satu yang membuat saya terbuka matanya. Selain itu, fungsi dari pajak tax di New Zealand itu sangat membuat saya meringankan pajak saya. Jadi saat itu begitu melihat presentasi dan datang, saya yang langsung menandatangani, saya mengambil 3 business center. Dan satu lagi yang saya ingat adalah waktu itu saya tanya, apakah Yusana ini memberikan target yang kita harus di-push untuk 1 bulan kita harus nutup berapa?
Dia bilang di sini nggak ada target, karena di sini visi misinya adalah kita menyehatkan orang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau punya target dapat 1 juta per minggu versus 5 juta per minggu, ya berarti tenaganya atau intentionnya atau sharingnya pasti akan lebih banyak dari yang 1 sama yang 5. Itu aja. Dan itu nggak ada target dari perusahaan, targetnya dari kita sendiri. Begitu saya mendengar itu, saya langsung, oke deh, saya join deh, nggak ada tekanan. Kalau saya misalnya nggak sharing sama orang, nggak ada yang nge-push saya dari atas, nggak ada yang suruh targetin saya, jadi saya akhirnya dengan berdasarkan itu, saya akhirnya join dengan Yusana. Nah, teman-teman juga mungkin lihat, kalau teman-teman misalnya merekomendasikan suatu restoran atau suatu film, ya, teman-teman nggak dibayar oleh ownernya. Owner restorannya pun teman-teman mungkin nggak kenal. Tetapi kalau di Yusana, ketika kita merekomendasikan, karena produknya sudah kita rasakan, kita yang dibayarkan oleh Yusana. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Nah, sekarang ini statistik ya. Jadi semuanya kita belajar dari statistik. Kita tidak ngomong berdasarkan pengalaman saja atau kita berdasarkan hitam putih ya. Jadi sebenarnya kenapa sih the power of word dari mulut itu lebih working? Karena pastinya kita selalu mempercayai teman-teman yang sudah memakai ya. Apalagi teman dekat, keluarga yang bisa kita lihat, kita lebih mempercayai mereka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, maaf ini pakai bahasa Inggris, contohnya saja 74% konsumer itu merasakan suatu produk bagus dari apa yang direkomendasikan oleh teman atau keluarga. Kemudian 92% konsumer percaya dengan apa yang direkomendasikan tadi oleh teman dan keluarga. Kemudian 68% mereka mempercayai online opinions. Kayak saya kalau beli dari Tokopedia atau Shopee, saya biasanya lihat ratingnya berapa ya? Oh, ratingnya 4,9. Saya klik ratingnya. Biasanya yang saya baca itu apa? Yang saya baca bintang satunya ada berapa? Biasanya bintang satunya ada 2. Terus saya klik ratingnya, kenapa sih dia nggak happy gitu ya? Oh, ternyata karena mungkin delivery-nya agak lama. Tetapi yang 49%-nya itu, 4,9% dari ratingnya itu mengatakan bintang 5. Nah, kalau seperti itu saya akan beli. Jadi ini 68% orang percaya melalui apa yang dia lihat dari online. Kemudian 72% juga membaca, kayak saya membaca customer review ya. Jadi review dari customer bilang apa, itu yang kita percayai. Nah, ini adalah trennya sekarang. Semua melalui handphone, semua melalui laptop. Teman-teman belajar, saya selalu membuka kelas bisnis, tidak usah tatap muka secara one-on-one, tetapi dari Zoom pun orang bisa mengerti. Dan inilah sekarang trennya. Saat ini adalah saat yang paling tepat. Kenapa? Karena kita dirumahkan semuanya, dan kita melakukan bisnis ini pun melalui Zoom. Semua tentang produk, tentang perusahaan, tentang pertanyaan yang dihadapi, ini semua kita sudah mempunyai sistemnya, jadi tinggal mengikuti sistemnya saja. Nah, ini adalah 5 basic principle yang mungkin kita lihat kalau kita ingin join dengan suatu company. Dalam hal ini kita bicara Yusana ya. Kalau teman-teman mau join dengan Yusana, satu teman-teman harus melihat ya 5 basic produknya. Jadi, produknya apakah dia unik? Dia unik nggak dari atau biasa aja? Bintangnya berapa sih bintang 5? Itu unik nggak? Kalau kita lihat bintang 5 hari ini hanya ada 4 perusahaan di dunia yang mempunyai 5 bintang gold standard untuk suatu kualitas suplemen. Dan ini dari pihak ketiga ya, bukan company-nya yang bilang, Yusana yang bilang kecap saya nomor 1. Jadi ini semua dari pihak ketiga. Kemudian ini dikonsumsi teman-teman. Jadi kita harus berada pada bisnis yang selalu dikonsumsi. Kalau kita berbisnis, misalnya jual jam tangan deh ya. Nah, saya kalau beli jam tangan, paling banyak 2 dalam waktu 1 tahun. Kadang-kadang 1 kali setahun. Kalau saya beli jam tangan. Kadang-kadang tahun berikutnya saya nggak beli, karena saya udah punya 5 jam tangan. Dan belum rusak semuanya. Jadi ini tidak consumable.
Yang consumable itu adalah satu, makanan, suplemen, seperti yang kita bicarakan hari ini, nutrisi, apalagi hari ini banyak orang COVID. COVID ini belum sudah ada obatnya yang saya dengar, tetapi belum beredar. Sehingga salah satu pertahanan yang selalu dijaga oleh orang adalah pertahanan tubuh sendiri agar jangan terinfeksi. Ya, ini adalah consumable. Barang kita dicari-cari. Hari ini barang favorit kita yaitu Cell Essentials, Usanimals, dan juga Usanimals dan Profavanol hari ini tuh kosong. Jadi nggak ada di kosong di warehouse kita. Cell Essentials baru datang, minggu depan baru datang lagi Profavanol. Ini menunjukkan bahwa produk kita bekerja dan banyak orang yang sudah mulai mengenal dan menjadi favorit mereka, terbukti dari warehouse-nya kita kosong ya hari ini. Kemudian, be part of growing trend. Jadi apakah kita trendingnya ini adalah pertumbuhan ya, pertumbuhan dia ngetrend nggak sih hari ini? Kalau kita mau lihat 3 perusahaan yang paling ngetrend dan nggak ada matinya adalah satu teknologi, ya. Teknologi ini kalau kita bisa lihat adalah kayak komputer, handphone, ya. Handphone setiap 6 bulan ada keluar yang baru dan orang chasing selalu yang terbaru gitu ya. Kemudian laptop, jam tangan itu adalah teknologi elektronik ya, teknologi. Kedua adalah nutrisi. Ya, nutrisi ini kalau teman-teman lihat nutrisi setiap kali teman-teman nonton di TV pasti ada deh yang vitamin untuk mengurangi kerutan, vitamin yang membuat kulit kencang, vitamin yang membuat awet muda. Nah, trendingnya itu tuh. Terus kemudian yang ketiga adalah kosmetik atau kecantikan ya. Jadi kecantikan, nutrisi, vitamin, dan juga teknologi itu nggak ada matinya sampai hari ini. Kemudian yang nomor 3 adalah credibility dari suatu company tersebut. Nah, saya kemarin iseng-iseng ya, karena saya lihat apa di sebentar, saya lihat di Nasdaq. Jadi saya mau lihat nih sahamnya Usana hari ini dibandingkan dengan perusahaan lain berapa ya di tengah-tengah krisis kita ini. Oke, jadi kemarin saya lihat teman-teman juga bisa buka nanti Nasdaq, bisa buka aplikasinya ya, Nasdaq atau New York Stock Exchange. Kita berada pada Nasdaq, terdaftar di Nasdaq dan New York Stock Exchange, which is itu adalah sangat bergengsi ya, perusahaan-perusahaan yang bebas utang, yang selalu naik tinggi, itu biasanya berada di situ. Nah, Usana berada di situ. Kemarin saya melihat saham kita dan saya bandingkan dengan suplemen dari US yang besar di Indonesia. Oke. Nah, mungkin saya kasih inisialnya aja. Saya punya di sini reportnya, teman-teman juga kalau buka live juga kelihatan. Kalau USNA itu USNA, Usana ya. Usana itu sekarang sahamnya, satu share-nya 62,38 US dollar, satu share. Kemudian perusahaan yang mungkin nutrisi juga ya, yang saya bandingkan, yang berinisial H, itu hari ini dia 29,38 US dollar. Jadi kita adalah 3 kali lipat dari mereka. Kemudian perusahaan yang berinisial N, juga suplemen dan skincare, itu hari ini sahamnya 22,6 per satu share. Jadi kita bisa ngelihat aja dari sahamnya, dari bisnisnya, kita sangat kuat di dunia. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4 adalah opportunity of leverage. Ya. Jadi kita mempunyai kesempatan untuk bekerja sama dengan tim, menduplikasikan, tetapi tidak harus teman-teman yang mengajarkan, karena teman-teman punya tim yang solid, punya mentor, punya coaches yang selalu tampil di Zoom. Jadi teman-teman bisa mengajak orang lain untuk join di sini. Jadi nggak ada, teman-teman nggak usah langsung menjadi orang yang sangat pintar dalam bisnis ini, teman-teman bisa menggunakan para mentor dan juga coaches. Dan yang kelima adalah timing. Ya, tadi saya sudah katakan ini adalah timing yang sangat tepat. Ketika Anda bergabung dengan perusahaan yang tadi
yang ada prinsipalnya ada 5, kita ada di sini. Terbukti dari timingnya sekarang, orang di mana-mana cari suplemen. Orang di mana-mana cari yang namanya vitamin, ya, dan kita punya itu. Jadi ini yang saya ingin garis bawahi. Nah, sekarang trennya dunia adalah orang sekarang mulai fokus untuk mereka mulai aware dengan kesehatan, mereka mulai aware dengan fitness. Jadi sekarang fitness, makanan sehat, itu adalah menjadi trending. Kenapa? Karena kalau kita lihat hari ini lebih banyak orang sakit daripada orang sehat. Tidak seperti 60-80 tahun yang lalu, banyak orang sehat. Nah, kemarin dan sekarang juga baby boomers ya. Sudah trennya baby boomers sekarang. Banyak sekali orang-orang yang masa tuanya itu lebih singkat daripada orang-orang dulu di zaman 50-60 tahun yang lalu. Kemudian harga rumah sakit yang semakin meningkat dari hari ke hari ya. Dan juga orang-orang yang mengalami pertumbuhan atau obesitas, kegemukan yang sangat tinggi. Jadi ini karena makanan yang mengandung gluten, mengandung pengawet, mengandung pemanis ya. Selain orang menjadi lebih besar, orang juga mendapatkan penyakit. Jadi ini adalah salah satu tren yang kita alami sekarang. Nah, kalau kita bisa melihat dari sudah ada 16 tahun sejak 1997, sekarang mungkin udah nggak 16 tahun ya, ini belum diedit, kita menjadi nomor 1 distributor choice MLM di US ya, di United States. Nah, ini adalah salah satu pihak ketiga lagi yang bilang bahwa kita nomor 1 distributor choice, bukan Yusananya. Nah, kemudian kalau kita lihat di Yusana ini low startup cost. Kalau dibilang seberapa murah sih Yusana ini? Untuk menjadi member kita memerlukan uang Rp110.000, tetapi teman-teman untuk dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 30 Juni, ini kita dibebaskan Rp110.000 kalau teman-teman membeli minimal 1 produk. Nah, itu teman-teman sudah bisa nanti berbisnis, saya ajarkan bagaimana caranya untuk 6 cara untuk mendapatkan income. Terus kemudian nanti juga teman-teman saya akan perlihatkan bagaimana cara teman-teman untuk membentuk suatu bisnis. Jadi ada 1 bisnis atau 3 bisnis tanpa uang. Maksudnya tanpa uang itu adalah teman-teman hanya modal sharing saja. Jadi banyak jalan menuju Roma. Mau yang lambat atau mau yang cepat, itu aja. Kemudian high income potential. Jadi potensi income di Yusana sangat besar, nanti juga saya akan lihatkan di coret-mencoret kita nanti. Dan juga ada sistemnya. Jadi ketika teman-teman masuk ke sini, teman-teman tidak dibiarkan sendiri. Banyak juga nih misalnya, saya misalnya hanya sebagai konsumen, terus saya mengajak teman saya si A join bisnis, tetapi dia mau melakukan bisnisnya sementara saya tidak. Berarti kan saya sebagai upline-nya dia atau sponsornya dia, saya tuh dianggap sebagai customer. Sementara dia mau jalan. Nah, orang-orang seperti ini jangan takut, teman-teman, karena kita punya sistem yang nanti kita bawa mereka ke dalam sistem untuk mengikutinya sebagai pebisnis. Okay. Kemudian tax advantage, saya kurang tahu kalau di Indonesia seperti apa, tetapi di New Zealand kita mendapatkan potongan pajak kalau kita mempunyai home based business, jadi bisnis dari rumah. Dan juga adalah working with the team. Jadi ini yang paling yang paling membantu ya, kita tidak bekerja sendirian. Nah, ini adalah keuntungan kalau kita bergabung di direct selling, kita mempunyai leverage ya, tadi passive income. Kemudian fleksibel, kita bisa lakukan di mana saja dengan modal handphone. Saya biasanya pergi kemana aja, keluar kota, keluar negeri. Bisnis saya tetap jalan asalkan saya punya handphone dan wifi. Itu aja modal saya. Kemudian nggak ada middleman seperti traditional business. Semuanya direct dari Yusana ke kita, ke customer. Kemudian kita tidak perlu menjadi super talented. Teman-teman tidak perlu menjadi saya atau menjadi mentor saya atau menjadi coach saya untuk menjalankan bisnis ini. Karena teman-teman punya kita semua. Kemudian teman-teman punya tim, punya coach. Kemudian teman-teman bisa membeli lebih murah, tidak ada overhead, itu artinya tidak ada
teman-teman tidak usah membuka suatu gedung untuk mengoperasikan ini. Bisa dari kamar saja. Saya dari kamar sekarang sudah bisa melakukan bisnis ini. Dan juga teman-teman nggak punya sakit kepala seperti mungkin pengusaha-pengusaha, contohnya saya, yang memiliki traditional bisnis dulunya. Oke, jadi ketika teman-teman joining, oke, ada lokal trainingnya seperti ini dari rumah. Teman-teman dari berbagai Indonesia boleh gabung. Ada national event-nya, kita biasanya national event-nya kita adakan 2 kali setahun di Jakarta. Ada international event ini kita adakan biasanya di Singapura, di Korea, dan juga di US. Kemudian ada personal coach, teman-teman mendapatkan sistemnya, mengikuti sistemnya, dan juga support, dan on the job training. Jadi kalau kita mau serius di bisnis ini, kita ada training setiap hari yang kita adakan, jam 9 sampai jam 10 pagi. Ada juga, kita juga bisa mengimprove kesehatan kita untuk teman-teman yang tidak mau melakukan bisnis atau mau melakukan bisnisnya secara perlahan-lahan. Kita mendapatkan pastinya passive income. Jadi inilah yang kita cari sebenarnya adalah passive income ketika kita melakukan bisnis ini. Dan juga kebebasan. Nanti ada saatnya teman-teman, di saat teman-teman sudah mempunyai income yang minimal sama dengan pekerjaan teman-teman hari ini, dari income Yusana teman-teman yang teman-teman kerjakan secara part-time, teman-teman bisa memiliki pilihan. Apakah saya ingin bekerja, pada perusahaan saya saat ini, ataukah saya ingin bekerja dari rumah. Sudah mempunyai pilihan, silakan memilih. Oke, jadi bagaimana cara bekerjanya? Kita membuka bisnis center, kemudian kita share Yusana, kita list orang-orang yang kita tahu, atau mungkin teman-teman di sosial medianya kita, dan kita menjadi seseorang yang bisa untuk diajarkan. Open-minded, gelasnya harus dikosongkan. Ya, jadi itu adalah yang penting dasarnya yang membuat kita melakukan bisnis ini dengan lancar. Oke, jadi what happened when you take the first step and decided to join with our team? Jadi apa sih yang akan kita dapatkan? Satu, yaitu kesehatan. Karena teman-teman, saya akan meminta teman-teman untuk merasakan produknya sebelum teman-teman sharing. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita mulai membangun passive income. Di dalam passive income, poin nomor 2 ini, saya mengharapkan untuk teman-teman bersabar. Bersabar dan juga teman-teman berusaha. Jadi banyak teman-teman yang, banyak mungkin orang-orang yang kolaps atau mungkin meninggalkan karena mereka tidak bersabar, tidak cukup bersabar. Nanti ada yang namanya roller coaster, perjalanannya up and down. Biasanya saat kita down, kita berhenti. Tapi biasanya di saat kita down, ada breakdown namanya, pasti akan ada breakthrough. Kemudian, setelah kita lakukan bisnis ini, mungkin yang cepat ya, 6-24 bulan, kita bisa memilih, mau bekerja pada perusahaan kita hari ini, atau kita mau bekerja dari rumah, atau bekerja dari tempat manapun yang kita pilih. Ya. Jadi ini yang kita tawarkan di Yusana. Oke, teman-teman. Sebelum kita beranjak lagi ke sesi berikutnya, yaitu hitung-hitungannya, saya akan tanyakan kepada teman-teman, di mana hari ini posisi teman-teman. Apakah ready to get started, siap untuk memulai, ataukah tertarik dan masih membutuhkan informasi. Nah, untuk teman-teman mungkin yang belum siap atau mungkin dalam hati dia bilang, saya mau jadi customer aja deh, saya mau coba dulu produknya. Kalau tidak mau mengikuti atau melihat hitung-hitungannya nggak apa-apa. Tetapi kalau teman-teman yang kira-kira, saya kayaknya mau lihat dulu deh ini cara kerjanya gimana. Silahkan teman-teman nanti, ada yang udah angkat tangan nih ya, yang mau lihat tentang bagaimana cara mendapatkan komisinya, teman-teman stay di sini. Saya akan persiapkan dulu, dan saya putarkan lagu ya. Oh ya, sebelumnya sampai di sini kira-kira ada pertanyaan, saya ingin membuka pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya.
Pak Regina, saya mau tanya. Iya, ada ya, Ah, silakan. eh, tadi Mbak Regina kan bilang kalau bulan ini kan orang tidak perlu apa namanya bayar uang untuk kayak register untuk member. Jadi beli Betul. produk itu salah satu produk maksudnya dari Usana apa saja yang kita beli itu bisa langsung jadi member ya. Oke, jadi tadi saya katakan terima kasih pertanyaannya. Saya katakan saat ini dari tanggal 1 April sampai 30 Juni 2020 itu ada promo di mana kalau orang minimal membeli satu produk, dia sudah menjadi member Yusana. Jadi maksudnya bebas memilih produk apa saja sudah bisa jadi member. Betul. Contohnya harga termurah odol ya. Mm-mm. Kalau kita mau beli odol, satu odol saja kita sudah bisa, jadi mereka yang ingin menjadi member, dengan membeli satu odol saja bisa menjadi associate dari Yusana. Betul. Itu adalah Kalau misalnya promo di ulang tahun kita kelima ini. Gimana? misalnya dia beli 3 produk, berarti dia bisa jadi 3 member gitu. Jadi kalau orangnya ada 3, masing-masing orang membeli produk, ya iya, dia bisa menjadi member. Dan itu adalah Oh, membernya. maksudnya begini, kita kan ada jalan bisnisnya itu 1 bisnis, 2 bisnis, dan 3 bisnis. Apabila satu orang itu dia membeli 3 produk, otomatis apakah dia mendapatkan 3 bisnis atau gimana? Bukan. Jadi untuk membeli 3 bisnis center itu dibutuhkan 400 poin. Oh, Jadi tetap pakai misalnya, poin ya. iya, bukan produknya tapi poinnya. Nah, untuk menjadi membernya, yang free itu adalah ketika orang membeli satu produk. Kan biasanya kalau kita mau membeli satu produk nih, dan mau menjadi member, kita harus bayar 110.000. Betul. Tetapi sekarang dibebaskan 110.000-nya sampai dengan tanggal 30 Juni. Oke, notice. Thank you, Bu. Oke, thank you. Yang mau tetap stay, saya akan coret-mencoret. Jadi teman-teman untuk mempersiapkan kertasnya di rumah, pulpennya. Jadi nanti ketika saya gambar, teman-teman di rumah coba gambar juga. Jadi bisa merasakan, jangan cuma dilihat aja. Nanti kalau dilihat aja besok lupa. Kalau dicoret-coret juga nanti akan lebih stay lebih lama nanti ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Oke, ini oke. Right, jadi saya akan stop di sini, saya akan stop recordingnya. Saya akan mulai lagi sekitar 3 menit, sekarang saya harus mempersiapkan semua kamera dan sebagainya. Saya akan puterin lagu dulu, kita akan mulai sekitar 5 menit lagi ya. Ada lagi pertanyaan kira-kira yang mungkin malu untuk bertanya, boleh di chat, atau langsung aja di unmute, silahkan. Kira-kira ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya akan stop di sini. Saya akan saya akan stop recordingnya. Kemudian nanti kita mulai yang baru lagi. Saya akan putarkan lagu ya, 5 menit dari sekarang saya akan kembali. Terima kasih. Stay on untuk yang mau lihat hitung-hitungannya.